السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Dan sudah dibahas bahwa maknanya adalah boleh ketika haji untuk berusaha atau berupaya mencari maisha, keuntungan yang halal, dengan syarat tidak menyibukkan dari urusan haji, tidak sampai meninggalkan urusan-urusan haji karena bisnisnya. Dan kemudian Allah perintahkan, idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Kalau kalian sudah ifadah dari Arafah, maka udhkurullah, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala indal masy'aril haram. Apa Masy'aril Haram? Muzdalifah. Mengapa Muzdalifah dinamakan Masy'aril Haram? Karena sudah di dalam haram, di dalam batas haram. Adapun Arafah masih di luar, yang diistilahkan masih di al-hil, belum masuk al-haram. Sedangkan fadhkurullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah as-salataini jami'an, membawakan ucapan Sufyan Ibn Uyainah. Kalau kalian sudah ifadah dari Arafah, fadhkurullah, kata Sufyan Ibn Uyainah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yakni salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Dan itu yang sunnah. Sehingga ketika wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, yang berarti sudah masuk waktu salat maghrib, tetapi yang sunnah tidak dikerjakan di Arafah.
langsung ifadah berjalan menuju Muzdalifah. Dan kemudian fadkurullaha 'indal masy'aril haram, maknanya hendaklah kalian zikir pada Allah di Masy'aril Haram. Salatlah salat maghrib dan salat isya di Muzdalifah. Berarti jamak takhir. Dan sudah dibahas pula bahwa Arafah adalah inti dari haji. Dengan hadis yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunan dan Imam Ahmad bisanadin sahih bahwa Nabi menyatakan al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat, al-hajju Arafat. 3 kali. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian ifadahlah seperti ifadahnya manusia. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Yang demikian untuk memperingatkan mereka jangan mengikuti bid'ah-bid'ahnya kaum jahiliyah, dan mereka tidak ifadah dari Arafah tapi ifadah dari Muzdalifah karena mereka tidak wukuf di Arafah. Itu satu makna dan tidak bertentangan dengan makna yang kemarin, yakni ifadah dari Muzdalifah ke Mina. Tetapi kalimat afadhan nas, karena jumhurun nas, karena kebanyakan manusia semuanya yasna'un, melakukan hal itu. Yaqifuna biha, mereka semua wukuf di Arafah dan ifadah dari Arafah. Kecuali Quraisy waktu itu sebelum datang Islam. Mereka menamakan diri mereka Ahlul Himsi atau Ahlul Humsi, yakni kaum ningrat. Tidak mau keluar dari haram. Maka sampai Muzdalifah mereka berhenti, tidak sampai ke Arafah. Mengapa Arafah? Kata mereka bukan haram, maka kami nggak mau keluar. Kalian semua keluar, kami nggak keluar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari bahwa Quraisy dan semua yang berkait dengan suku Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah. Wa kanu yusammuna al-Hims, mereka menamakan diri mereka Ahlul Hims. Wasairul Arab yaqifuna bi Arafat, sedangkan seluruh Arab yang lain mereka semua wukuf di Arafah. Falamma jaa al-Islam, ketika datang Islam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Allah menyuruh nabinya, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian berifadahlah kalian seperti umumnya manusia. Jangan mengikuti Ahlul Himsi. Seperti umumnya manusia. yakni diperintahkan untuk wukuf di Arafah, thumma yaqif biha, thumma yafidu minha, kemudian wukuf di sana, kemudian ifadah dari sana. Karena ayatnya pun menyatakan fa idza afadtum min arafatin afidu min haitsu afadun nas. Ifadah seperti umumnya ifadah manusia. Juga diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menceritakan kejadian dirinya. Adlaltu ba'iran, aku pernah kehilangan unta di Arafah ketika musim haji tanggal 9. Fadhahabtu atlubuhu, maka aku pergi untuk mencarinya sampai ke Arafah. Sampai di Arafah, fa idzan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waqifun.
Tiba-tiba di sana aku melihat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Maka aku katakan kepadanya, inna hadha minal himsi, ma sya'nuhu hahuna. Bukankah orang ini dari golongan ahlul humsi? Maksudnya Quraisy. Bukankah beliau ini dari golongan ahlul hums? Ma sya'nuhu hahuna. Ada apa dengan dia kok di sini wukufnya? Maka kemudian turunlah ayat tadi, tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kalian hendaklah berifadah seperti keumuman manusia, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Adapun faedah dari Syekh kemarin kita bahas, Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ifadah yang kedua ini adalah ifadah dari Muzdalifah ke Mina. Dan ifadah tersebut mengandung sekian amal, sekian pekerjaan. Melempar jumrah Aqabah, tawaf, sa'i, menyembelih, dan mencukur rambut. Semua itu dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah mereka berangkat dari Muzdalifah menuju Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memerintahkan untuk berzikir. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kalian sudah selesai dari manasik haji kalian, maka ingat-ingatlah Allah. Sebutlah nama Allah banyak-banyak. Seperti kalian menyebut bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Berkata Ibnu Juraij dari Atha Ibn Abi Rabah, makna fadhkurullah kadzikrikum aba'akum, sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian. Ini ada dua atau ada beberapa makna tafsir yang tidak bertentangan. Yang pertama, kaqaulil sabiy, seperti ucapan anak kecil selalu memanggil abinya atau umminya, abi, 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 ummi, ummi, ummi. Seperti tangisan tadi yang kalian dengar. Seperti itu. Menyebut-nebut nama Allah seperti anak-anak menyebut nama bapak ibunya dan memanggil-manggilnya dan selalu menyebut-nyebutnya. Dimanapun dia berada, kalau nangis pasti yang disebut abi atau ummi. Yani kama yalhaju sabi bi dzikri abihi wa ummi. Yani seperti anak kecil yang selalu memanggil-manggil bapaknya dan ibunya. Yang kedua, disebutkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwa kana ahlul jahiliyah, dulu kaum jahiliyah di musim haji, seseorang akan membanggakan bapak-bapak mereka. Masing-masing suku akan menyatakan, aku Bani Fulan, dan bapakku Fulan memiliki keistimewaan ini dan ini. Karena abi yut'im wa yahmilul hamalat. Bapak kami dulu memberi makan orang-orang haji. Yang lain akan berkata, bapak kami adalah yang memberikan tempat, yang memberikan air. Yang lain akan berkata, bahwa bapak kamilah yang menentukan perang atau tidak perang. Bapak kami yang membayar diat-diat orang yang terbunuh. Ila akhirih. Ini di zaman jahiliyah. Ketika mereka haji dengan haji jahiliyah, yang disebut-sebut adalah bapak-bapak moyang mereka ketika mereka berkumpul di pasar Ukaum. Ada pasar musiman tahunan ketika di musim haji.
pasar Ukal. Dan suk dinamakan suk karena berkumpulnya sak, berkumpulnya kaki-kaki manusia. Maka akhirnya dikatakan suk. Akhirnya bergeser maknanya jadi pasar. Karena pasar perkumpulan manusia. Maka di musim haji manusia berkumpul. Dan saat itu mereka, sebagaimana kebiasaan jahiliyah, kesempatan untuk membanggakan sukunya masing-masing. Dengan menyebutkan bapak-bapaknya. Kana abi, kana abi, kana abi. Maka Allah katakan fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kalian mengerjakan manasik dan setelah selesai manasik kalian hendaklah kalian menyebut nama Allah seperti kalian dulu menyebut bapak-bapak kalian. Qanifilina azakumullah, itu makna fadkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, atau lebih daripada itu. Dan ini bukan syak. Itu bukan syak. Artinya seperti atau ke atas. Fama fauq. Jangan ke bawah. Jangan kalah dengan dzikir aba. Jangan kalah dengan sebutan bapak-bapak kami dulu, bahwa suku kami dulu dan seterusnya. Jangan kalah dengan itu. Imas seperti itu atau lebih. Dan itu bukan syak. Sama dengan ayat fahiya kal hijarati au ashadda qaswah, maka dia seperti batu atau lebih keras lagi. Apakah maknanya ragu-ragu? Seperti batu atau lebih ya? Bukan. Maknanya bukan ragu-ragu seperti batu atau lebih, tidak sama sekali. Tapi maknanya seperti batu bahkan lebih keras. Sama seperti yakhshawnan nasa ka khasyatillah au ashadda khasyah. Takut pada manusia seperti takut pada Allah, bahkan lebih. Ila akhirih. Innama huwa litahqiq la lisyak. Itu untuk menunjukkan ketegasan, bukan untuk menunjukkan keraguan. Kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Dan di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang macam-macam manusia. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, "Tsumma akhbara ta'ala an ahwalil khalqi." Kemudian Allah mengkhabarkan tentang keadaan-keadaan manusia. Wa anna jami' yas'alunahu matalibahum. Bahwa seluruh manusia meminta keperluan-keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa yastadfi'unahu ma yadurruhum, dan berupaya berdoa untuk menjauhkan dari apa yang membuat jelek mereka. Semuanya. Bukan seluruh muslimin, seluruh manusia. Iya Pak ya. Setiap manusia selalu menyatakan, mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan saya begini, mudah-mudahan saya begitu. Mereka semuanya yatlubun wa yas'alun. Meminta yang baik-baik buat mereka dan berlindung dari yang jelek-jelek. Meminta dijauhkan dari yang jelek-jelek atas mereka. Dan ini keadaan mereka, manusia. Minhum, di antara mereka ada yang meminta kebaikannya hanya kebaikan dunia. Dan minta dijauhkan dari kejelekan-kejelekan hanya kejelekan dunia. Mudah-mudahan berhasil, jangan sampai gagal. Mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki, jangan sampai fakir, bangkrut. Mudah-mudahan saya selamat, tidak celaka. Semuanya dunia. Kebaikannya kebaikan dunia, keuntungannya keuntungan dunia. Ayyas'aluhu min matalibid dunya ma huwa min syahawatih. Kebanyakan manusia hanya meminta dari permintaan-permintaan dunia dan syahwat-syahwat mereka. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, maka mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Liraghbatihi anha, karena dia tidak merasa perlu, tidak merasa butuh pada akhirat. Enggak minta. Wa qassara himmatahu 'ala dunya. Mereka khususkan semangatnya hanya pada dunia. Wa minhum man yad'u Allah li maslahatid darain.
Sebagian mereka meminta kepada Allah untuk kebaikan dua-duanya. Darain, dua dar, darul dunya dan darul akhirah. Darul dunya dan darul akhirah. Wa yaftaqir ilaihi fi muhimmati dinihi wa dunyahu. Sehingga mereka selalu meminta, berupaya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan agamanya dan juga dunianya. Wa kullun min haula'i wa haula lahum nasibun min kasbihim. Dan masing-masing mereka, yang ini dan yang itu, golongan pertama dan golongan kedua, masing-masing mendapatkan bagian dari amalan mereka, dari usaha mereka, dan dari doa-doa harapan-harapan mereka. Wa sayujazihim ta'ala ala hasbi a'malihim, dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan amalannya. Wa himmatihim wa niyatihim, sesuai dengan kepentingan-kepentingannya, sesuai dengan niat-niatnya. Jazaan dairan bainal adli wal fadli, balasan dari Allah yang beredar hanya pada keadilan dan pemberian, tidak keluar dari itu. Yang dibalas dengan kejelekannya pasti dengan keadilannya. Yang dibalas dengan kebaikan pasti dari fadilah Allah Subhanahu wa taala, dari fadilahnya. Maka daran atau dairan bainal adli wal fadli, bainal adl wal fadl, antara keadilan dan fadilah. Maka dibalas dengan kebaikan karena fadilahnya, dibalas dengan kejelekan karena keadilannya. Yuhmad alaihi akmala hamdin wa atammahu, maka Allah tetap dipuji dengan sesempurna-sempurna pujian. Apakah membalas dengan kejelekan atau membalas dengan kebaikan? Allah balas kejelekan dengan kejelekan, dan itu keadilan, tetap dipuji. Membalas kebaikan dengan kebaikan, dan itu fadilah dari Allah, juga dipuji. Wa fi hadhil ayah dalilun, di dalam ayat ini ada dalil mahabbatuhu lahu wa qurbuhu minhu, ada dalil ala anna Allah yujib da'wata kulli da'in. Dalam ayat ini ada dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan-permintaan manusia, atau kadang mengabulkan permintaan-permintaan manusia seluruhnya. Disebutkan di sini oleh Syekh, perhatikan dengan teliti. Qala kulli da'in, seluruh da'in, musliman au kafiran au fasiqan. Apakah dia muslim ataupun kafir ataupun fasik? Apa iya? Waqi', nyata. Orang fasik pun kadang-kadang ketika minta, ya Allah, mudah-mudahan aku berhasil. Bahkan orang kafir menyatakan, ya Tuhan Allah, aku minta begini. Kadang-kadang dikasih oleh Allah SWT. Tetapi barakallahu fikum, apa yang Allah berikan pada mereka bukan tanda Allah cinta pada mereka. Tidak. Belum tentu. Mengapa? Kalau dunia itu gak ada nilainya. Tapi ketika minta akhirat, tidak Allah berikan kecuali untuk orang mukmin saja. Tidak Allah kasih kecuali untuk orang mukmin. Walakin laysat ijabatuhu du'a man da'ahu dalilan ala mahabbatih. Tetapi bukanlah pengkabulan doa dari Allah kepada mereka sebagai dalil ala mahabbatihi, sebagai dalil kecintaan. Tidak. Belum tentu itu dalil kecintaan. Bahkan kadang-kadang orang mau bermaksiat berdoa, mudah-mudahan gak ada polisi. Ya Allah, mudah-mudahan saya selamat gak ada polisi. Loh, kamu sedang bermaksiat pada Allah Ta'ala.
Minta kepada Allah SWT. Kadang Allah kasih karena dunia, itu urusan dunia dia. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan nasib, tidak mendapatkan bagian. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara mereka yang berkata, ya Allah berikan aku di dunia, famalahum fil akhirati min khalaq. Tetapi mereka enggak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Adapun dunia yang diberikan kepadanya tidak menunjukkan kalau dia dicintai, tidak menunjukkan kalau dia diistimewakan, diutamakan, tidak. Hati-hati. Jangan menilai dengan pemberian dunia. Kalau orang diberi kekayaan berarti dicintai oleh Allah. Kalau diberi kebangkrutan berarti dia dibenci oleh Allah. Hati-hati. Ini salah besar. Salah besar. Betapa banyak orang-orang kafir Allah berikan kekayaan. Dan betapa banyak orang-orang saleh, bahkan Nabi, meninggal dalam keadaan gak punya apa-apa. Bahkan ahlul hadis, man talabal hadis aflas. Kata para ulama, siapa yang belajar mencari hadis sana kemari, biasanya aflas dunianya. Aflas artinya bangkrut, rugi, artinya tidak mendapatkan apa-apa dari dunia, miskin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau mereka mintanya dunia, maka bisa jadi Allah kasih istidrajan, bukan mahabbatan. Allah kasih karena istidrajan, Allah ulur terus. Sampai kapan dia mau sadar? Sampai kapan dia mau bertaubat? Laisa dalilan ala mahabbatihi lahu wa qurbihi minhu. Bukan pula dalil qurbihi. Bukan pula dalil dekatnya dia dengan Allah. Maka jangan menyatakan kalau diberi kebaikan-kebaikan, Rabbi akraman, Rabbku menyayangi aku. GR. Belum tentu. Tetapi ketika diberi kekurangan, kemiskinan, pailit, orang ini berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Itu adalah bukan ukuran. Illa fi matalibil akhirah wa muhimmatid din, kecuali permintaan-permintaan akhirat. Kecuali kepentingan agama, maka itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai saja. Tidak Allah berikan pada yang lain. Hanya kepada orang yang Allah sukai, Allah cintai. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Bukan diberi harta. Siapa yang Allah sukai dia dengan kebaikan, Allah akan kasih faqih fid din. Bimbingan agama, menjadi saleh, menjadi mukmin, menjadi abid lillah. Berarti orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan hasanah fid dunya. Dan disebutkan setelah itu hasanah fil akhirah. Wal hasanah al matlubah fid dunya. Sedangkan orang-orang beriman meminta kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Berarti orang beriman pun minta dunia. Naam. Tetapi mereka lebih mementingkan akhirat. Maka ketika haji diajarkan untuk berdoa dengan doa ini. Khususnya ketika tawaf, ketika melewati rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, perbanyak ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa itu hasanah dunia yang diharapkan oleh orang mukmin? Apa itu hasanah akhirat yang diharapkan oleh orang mukmin? Disebutkan oleh Syekh di sini dalam kitab kita. Al-hasanah al-matlubah, kebaikan yang diminta di dunia, yadkhul fiha kullu ma yahsun waq'uhu indal 'abd. Maka mencakup semua yang baik
bagi seorang hamba. Min rizkin hani, dari rizki yang menenteramkan, wasi', yang luas rizkinya, halal. Wa zaujah salihah, istri yang salihah. Wa walad tuqirru bihil ain, anak-anak yang menjadi qurratul ain, menjadi penyejuk jiwa. Warahah, ketenangan, ketenteraman di dunia. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa amal saleh, amal yang saleh. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Ini yang diminta oleh seorang mukmin. Ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa hasanah di dunia adalah zaujah yang salihah, istri yang salihah, baitan wasi'an, rumah yang luas, dan yang ketiga sayyarah murihah, kendaraan yang nyaman. Ini dunia baru. Ini baru dunia. Wa nahwa dzalika min matalibil mahbubah al-mubahah, dan lain-lainnya dari semua kebaikan-kebaikan dunia yang mubah. Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dengan rinci seperti darur rahbah, zaujah hasanah, wa rizqin wasi', wa ilmin nafi', wa amalun salih, wa markabun hayyin, wa sana'ul jamil. Hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Sa'di, hanya ditambah dengan sana'un jamil, pujian-pujian yang baik. Tidak dicari, tapi dia suka. Ini khonidina azakumullah, perkara-perkara dunia yang hasanah. Wa amal akhirah, wa hasanatul akhirah hiya salamah minal uqubat. Kebaikan di akhirat adalah selamat dari balasan-balasan di kubur, balasan di mahsyar, selamat dari balasan adab neraka, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga, jannatin na'im, mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara hadha du'a ajma' du'a wa akmaluh. Maka jadilah doa ini adalah doa yang paling lengkap. Ajma', doa yang paling lengkap. Wa akmal, sempurna. Wa awwalahu bil izar, aulahu bil ithar, yang paling pantas untuk kita pentingkan lebih dari yang lain. Doa ini dari doa-doa yang lain. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir min ad-du'a bihi. Oleh karena itu Nabi memperbanyak doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan anggap remeh doa ini. Doa yang sangat agung. Ada kisah sebelum azan yang dinukilkan kisahnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dari Abu Talut rahimahullah menceritakan kuntu inda Anas bin Malik. Aku waktu itu berada di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Thabit. Kemudian berkatalah seorang yang bernama Thabit kepadanya, inna ikhwanaka yuhibbun an tad'u lahum. Sesungguhnya teman-teman ini ingin agar engkau mendoakan mereka. Maka Anas mendoakan mereka, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tahaddatsu sa'ah. Kemudian berbicara beberapa saat, ngobrol. Hatta idza aradul qiyam, sampai ketika mau berdiri, mau bubar, mau pergi, berkata lagi kepada Anas, ya Aba Hamzah, inna ikhwanaka yuridunal qiyam. Wahai Aba Hamzah, teman-teman ini mau berangkat. Ini untuk sesuatu hajat. Fad'ullah lahu, doakanlah untuknya. Mau berangkat safar, maka doakanlah untuknya. Apa jawaban Anas? Ya. Turiduna an ushaqqiq lakumul umur? Idza atakumullahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa waqakum adzaban nar,
faqad atakumul khairu kulli. Apakah kalian menginginkan agar aku memberatkan kalian? Kalau sudah diberi di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan kalian dilindungi dari api neraka, apa lagi yang kalian inginkan? Maksudnya, tadi yang saya doakan sudah cukup. Sudah lengkap. Minta apa lagi? Wa qala Ahmad, dan juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan kisah lain dengan sanadnya sampai kepada Anas. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menengok orang sakit dari kalangan muslimin. Qad sara mithlal farah. Sakitnya parah, sudah seperti farah, sudah seperti piyiknya anaknya burung, saking kurusnya. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi berkata kepadanya, hala tad'u Allah bi syai' atau tas'aluhu iyyah? Apakah engkau tidak berdoa atau engkau meminta sesuatu dari Allah Ta'ala? Dijawab, na'am, iya, aku meminta, aku berdoa. Apa yang kamu minta? Kuntu aqul, aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah faj'alhu li fid dunya. Ya Allah, kalau aku ini mau diadab di akhirat nanti, lebih baik adab di sini ya Allah, di dunia. Maka Rasulullah SAW terkejut dengan doa itu. Subhanallah, la tutiquh, la tastati'uh. Kamu enggak sanggup, kata Nabi. Jangan seperti itu doanya. Doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa juga ada ilmunya. Orang tadi berpikir daripada diadab di akhirat, asal di dunia. Ya Allah, kalau memang aku ini engkau akan mengadab aku di akhirat, lebih baik di dunia saja. Salah, karena engkau enggak akan sanggup. La tutiquh, la tastati'uh. Kamu enggak akan mampu, kamu enggak akan sanggup. Ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Jangan berpikir lebih baik di dunia saja diadab, jangan di akhirat. Di dunia pun tidak diadab, di akhirat pun tidak diadab. Minta kepada Allah yang baik-baik. Ini khonibina azakullah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ini hadis akhrajahu Muslim, infarada bihi Muslim fi sahihi. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dengan demikian selesailah ayat yang kemarin. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ayat berikutnya biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.